Dalam mitologi Jawa kuno, ada sebuah kuda bersayap yang dapat melaju dengan sangat cepat. Dan kereta ini diambil namanya dari legenda tersebut, yaitu kuda bersayap. Nama ini dipilih untuk merepresentasikan kecepatan dan keandalan kereta yang satu ini. Hanya berhenti di 7 stasiun yang dilewatinya, kereta ini bisa dikatakan yang tercepat kedua di jalur utara dan dijuluki Sang Ratu Kereta Jalur Utara. Inilah dia kereta api Sembrani, relasi Stasiun Gambir ke Surabaya Pasar Turi. Au! Nah, kita masuk Jatibarang dan kita bakal nyusul Erlangga. Nah, no. Tinggal didorong. Anjir. Fuck. Oke, sekarang 9.46. Saya mau naik kereta lagi, rada jauh dari stasiun Bekasi. Kondisinya sih hujan, belum cetak tiket. Ini gokil. Ini kocak nih. Belinya naik dari Gambir, tapi saya cegat aja di Bekasi karena kondisinya hujan. Ke Gambir ngeri kena macet, lebih dekat ke Bekasi. Kita cetak tiket dulu, yuk. Ini yang eskalator. Naik tangga aja kali. Kayaknya jompo banget naik eskalator. Perjalanan kali ini saya mulai dari stasiun kebanggaan warga Bekasi yang sekarang udah direvitalisasi dan lebih tertata rapi. Cakep nih, karena stasiun Bekasi sebagai salah satu stasiun hub integrasi penting. Cuma kayaknya masih ada yang kurang dikit dah. Semoga kedepannya ditambahin fasilitas kanopi buat pejalan kaki sampai pinggir trotoar. Itu pas pintu masuk sampai tepi jalan kagak ada kanopinya. Jadi kalau pas hujan waya begini, apalagi hujannya deres, ya penumpang kudu nunggu dulu sedikit atau sewa ojek payung. Atau kalau buru-buru dan harus naik transportasi lainnya, nggak bawa payung, nggak punya payung, ya paling cipruk. Nggak tahu cipruk, kuyup nggak tahu kuyup, lepek kagak tahu juga lepek. Closing aja dah gue kalau begini. Kalau ini buat KRL komuter line yang lihat sini. Kalau yang kereta jarak jauhnya di situ di tengah stasiun Bekasi selalu rame. Orang-orang udah mau kemana ya? Nah, ini beli tiket KRL komuter line. Nah, ini yang jarak jauh tuh, ngantri. Nah, ini yang cetak tiket kereta api jarak jauh. Ngantri dulu deh. Oke, udah kecetak tiket. Kita boarding. Nah, ini kocak, kemarin belinya tuh dari Gambir naiknya. Tapi saya ada di stasiun Bekasi. Serayu mau masuk jalur, kita boarding dulu. Jadi udah ada face recognition di stasiun Bekasi. Nah, di situ tuh yang udah terdaftar di face recognition. Kita lewat manual aja, pakai KTP. Kak, maaf, kanan kiri. Oke, makasih. Oke, kita. Nah, ini ruang tunggu kereta jarak jauh. Toilet di sana. Mau toilet dulu deh. Nah, ini di bawah Serayu. Tujuan Purwokerto lewat jalur selatan. Nah, video kemarin saya naik dia nih, temen balik dari Ciamis. Videonya ada di sini nih. Tonton aja yang belum nonton. Kemarin banget. Oke, tepat jam 10 pagi biasanya di instansi-instansi pemerintahan, BUMN atau ya yang terkait pemerintah, dia bakal nyetel lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kok nggak ada yang berdiri sih?
Diri coy. Diri coy. Lagu kebangsaan ini. Oke, telah berkumandang lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya di Stasiun Bekasi tepat jam 10 pagi. Dan hari ini saya bakal ngetrip lagi, kita naik kereta. Video terakhirnya saya naik kereta juga sih sebenarnya kemarin waktu balik trip dari Ciamis, naik kereta api Serayu lewat jalur selatan. Dan hari ini kita beda jalur, kita lewat jalur utara. Hari ini rada unik keretanya, kalau bisa dibilang kereta nomor 2 penguasa jalur utara. Penguasa jalur utara atau rajanya kereta jalur utara adalah kereta Argo Bromo Anggrek. Dan mungkin bisa dibilang dia ini bang ratunya nih bang nih. Nomor 2-nya kereta api Sembrani. Keberangkatannya sehari ada 2, pagi dan juga habis maghrib. Ya, jam 7-an atau setengah 8 malam. Dan saya mesen yang pagi ya. Ini pagi apa siang sih, jam 10.20. Dan tiketnya saya beli seharga 850.000, kelasnya adalah eksekutif. Dan kereta Sembrani ini tujuan akhir adalah di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tapi saya kayaknya kagak full trip, bakal turun di Cepu. Kemarin pesennya di Gambir, tapi hari ini rada konyol karena saya nggak naik dari stasiun awal yang tertera di tiket pembelian. Nah, buat kalian yang pengen rada sesat kayak saya, sebenarnya bisa-bisa aja ya buat kalian nih. Misal beli tiketnya naik dari Pasar Senen, terus mau jegat keretanya di Bekasi atau di Kerawang. Bisa-bisa aja selama keretanya itu melintas dan berhenti. Catat di tembok, di batu. Selama keretanya melintas dan berhenti di stasiun yang pengen kalian naikin. Kayak hari ini saya nih, keretanya di tiket pembelian start dari Gambir, tapi saya jegat di Bekasi. Bisa karena keretanya lewat Bekasi dan dia berhenti di Bekasi, jadi bisa. Makanya kalian harus tahu jadwalnya, dia pemberhentiannya di mana aja. Kalau misalnya kalian tungguin kereta di stasiun berikutnya dan ternyata keretanya kagak berhenti, kalau kata gua mah mending lu pulangnya pulang. Oke, 10.41, dikit lagi Sembrani bakal masuk jalur 3 dan ini udah ada pemberitahuan. Kita ke depan. Dia bawa rangkaian luxury 2 kereta dan 8 kereta kelas eksekutif, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit. Saya naik di eksekutif 2. Dia pakai stainless steel tapi generasi pertama, bukan generasi yang new generation. Thank you. Oke, kita meninggalkan Planet Bekasi dan saya pesan di 12. Ini ada kursi single-nya 1 setiap gerbong, biasanya di paling depan atau di paling belakang. Dia ada footrest, jaraknya lega banget, dan juga ada reclining seat, bisa dimundurin ke belakang. Ini kayaknya ada meja, naik meja.
Ini ada lampu juga buat lampu baca atau lampu nyari barang-barang kalau kondisinya gelap. Saya nyalain. Ini saya udah beli kopi. Hati-hati yang buat tumbler, takutnya hilang terus heboh satu Indonesia gara-gara tumbler hilang. Sebenarnya kalau buat ngopi saya sendiri nggak usah ribet-ribet harus masukin ke tumbler karena udah banyak juga kopi kemasan kayak ini, kopi kenangan rasanya royal cheese latte, rasanya gurih tapi kita tetap berasa kopinya. Gulanya juga terbilang rendah ya, 13 gram. 13 gram itu setara sama 1 sendok makan. Jadi nggak usah ribet-ribet bawa tumbler apalagi sampai hilang terus ngebacot. Heboh. Dijadwalkan kereta api Sembrani dari stasiun Gambir sampai stasiun Surabaya Pasar Turi menempuh waktu sekitar 8 jam 27 menit aja kalau berdasarkan aplikasi Akses by Kai. Tapi saya kagak full trip, saya bakal turun di stasiun Cepu karena satu hal dan urusan. Sembrani ini bawa 2 rangkaian kereta penumpang yaitu kelas eksekutif dan kelas luxury. Gimana sih? Ya begitu dah, maklum lidah orang Bekasi. Dengan harga tertera pada layar kalian dan harga dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Saat video ini dibuat saya kena harga 850.000 belum sama yang lain-lainnya untuk kelas eksekutifnya. Mungkin karena udah masuk momen libur Nataru kali ya, karena biasanya normalnya tuh sekitar 650 ribuan. Emang kalau dipikir-pikir harga 850 ribuan naik Sembrani agak overprice. Mending naik Argo Bromo Anggrek aja sekalian dengan harga yang sekitar 700 ribuan dan ditempuh waktu yang lebih cepat. Cuma ya balik lagi, ini masuk momen libur Nataru mungkin ya, pasti Argo Bromo Anggrek juga ikutan naik harganya. Satu hal yang saya sayangkan adalah kenapa masih pakai rangkaian stainless steel generasi ke-1. Emang masih oke-oke aja sih, cuma ya dengan harga segitu rasa-rasanya bisa kali di-upgrade ke rangkaian yang lebih terbaru biar lebih fresh aja. Semoga kapan-kapan jika pas kalian naik rangkaiannya udah diganti dengan rangkaian yang terbaru untuk sang ratu kereta jalur utara yang satu ini. Au. Karena ini hari Jumat dan sedang dalam perjalanan, jadi nanti kita sholat zuhur aja. Dan kita lihat apakah di rangkaian Sembrani ini ada musola ini. Dan juga karena ini udah jam 11.12, 11.22, lapar juga ya. Kita cari kereta makannya. Kereta makannya ada di belakang. Jadi di depan ini rangkaian luxurinya sama kereta pembangkit. Kereta makannya ada di belakang sini. Satu kereta lagi ke belakang. Yuk kita ke kereta makan. Jadi untuk eksekutif
eksekutif 2 kereta makannya ada di belakangnya ya. Nah, di belakang satu kereta ini. Ini toiletnya itu AC deh. Nggak ada yang ini. Yes, inilah kereta restorasi atau kereta makan pada perjalanan KA Sembrani kali ini. Dan ada bangku dan kursi pastinya, beserta daftar menu di atas meja layaknya makan di atas kafe. Ada juga orang bule bang di sini. Nah, ini dia. Berdasarkan catatan PT KAI per tahun 2025, sebanyak 644.000 turis asing naik kereta api. Jos banget kan? Menandakan betapa transportasi ini sangat diminati sama orang bule. Dan kita udah masuk di stasiun Cikampek, di mana stasiun ini adalah stasiun percabangan antara jalur utara dan jalur selatan. Dan satu lagi, melintas kereta api menoreh relasi stasiun Semarang Tawang ke stasiun Gambir dengan lokomotif dinas vintage-nya. Yes, CC 20183. Au! Sambil nunggu pesanannya diantar, kayaknya mau ke toilet dulu nih. Sebenarnya kita lihat toilet. Di sini ada. Ini ada musola juga di sini. Ada sendal gitu. Ngebut banget asli. Asli ngebut banget. Mana? Oh, toiletnya di sana ya. Oke, pesanan udah datang. Saya pesan nasi ayam bulgogi. Ada sendok, ada telur, sama air mineral. Oke, kita gas. Jam makan siang ini sama jam sholat Jumat, karena ini hari Jumat. Nah, buat di rangkaian restorasi ini, belakangnya ini sebenarnya musola. Di situ tuh, itu ada musola. Tapi di sekitar sini tuh nggak ada toiletnya. Di sana juga nggak ada toilet. Jadi toilet cuman ada di bagian belakang eksekutif 3. Jadi kalian harus ke belakang sana lagi, ke belakang eksekutif 3, atau ke bagian depan eksekutif 2 yang tempat saya duduk itu. Nah, depannya itu toilet. Sedangkan di bagian belakang sini nih itu nggak ada toiletnya. Nah, PR banget ya. Pokoknya buat kalian yang mau sholat di musola, jadi wudhu dulu aja di toilet baru menuju ke musolanya, karena di sekitar sini jauh dari toilet. Nah, jadi di sekitar sini tuh nggak ada toiletnya. Kalau mau ke musola harus jauh ke belakang. Ini cuma ada ruang dapur dan panel-panel, nggak ada. Toiletnya paling dekat ya di depan eksekutif 2 di sebelah sana. Sini juga nggak ada. Ada di ruang janitor doang. Ya, terima kasih. Ini udah nyampe mendekati Aji Barang, dan kayaknya kita bakal nyusul kereta Erlangga yang sama-sama ke Pasar Turi, Surabaya Pasar Turi, dan sama-sama berhenti di Cepu. Cuma dia berangkatnya dari Pasar Senen. Nah, ini nih mau masuk Jati Barang apa ya? Di sini relnya miring nih. Itu ada kereta kargo. Di sekitar sebelum Jati Barang relnya rada miring. Sungai apa itu ya? Oke, kita masuk Jati Barang dan kita bakal nyusul Erlangga. Nah, no. Kita susul Erlangga
Sama-sama ke Surabaya Pasar Turi, cuma dia tarifnya ekonomis bersubsidi. Nah, jadi toiletnya untuk yang kelas eksekutif 2 cuma ada di depan sini. Dan kita lihat ya toiletnya kayak gimana. Toiletnya cuma ada di sekitar sini. Ini toilet perempuan dan ini toilet cowok. Tinggal didorong. Anjir, fuck. Parah gue nyiramin tai orang. Anjir. Toiletnya kayak begini, bersih. Gitu, bisa-bisanya dia boker kagak disiram. Geblek. Tolol ya, anjing. Airnya nyala bang. Ya air kan perlu kagak siram. Ini ada pegangan tangan. Udah gamut lah. Toilet pokoknya ada ya. Dah. Nah, kalau udah ketemu gunung-gunung Tebogono ke depan, ini tandanya kita udah mau masuk Cirebon. Mau udah Cirebon deh. Nah, keretanya bakal berhenti ntar di stasiun Cirebon. Nah, kita udah masuk di stasiun Arjawinangun. Berapa? 12.39. Sampai kereta api Sembrani. Benar-benar berhenti langsung berada di stasiun Cirebon. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, kereta udah tiba di stasiun Cirebon Kejaksan, guys. Nah, di sini bakal berhenti sekitar 3 sampai 4 menit buat naikin dan nurunin penumpang sekaligus isi air. Dan faktanya Daop 3 Cirebon ini mencatat ada sekitar 22.000 turis asing yang pada mau pergi kemana-mana naik dari daerah operasional 3 Cirebon sepanjang tahun 2025. Mayoritas turis asing naik kereta api jarak jauh di Indonesia ini tujuannya ya nggak jauh-jauh selain wisata, kayak dari Jakarta sampai Banyuwangi. Nah, tuh dia favorit banget naik kereta api. Kayaknya dia pada betah banget ya naik kereta kita. Soalnya ketepatan waktu datang dan tibanya itu yang on time. Terus keretanya juga nyaman-nyaman, bersih, kereta dan fasilitas beserta interiornya juga bagus-bagus. Udah gitu mesennya gampang, pakai aplikasi tanpa takut ketipu calo-calo klub. Jangankan orang asing, orang kita aja pada demen-demen banget naik kereta, walaupun tiketnya lebih mahal dari bis dengan rute yang sama. Ya karena itu tadi, soal ketepatan waktu, minim kecelakaan, dan toiletnya bisa diberakin, kagak disiram lagi itu. Masih inget yang tadi lagi. Habis berhenti di stasiun Tegal dan ada beberapa yang naik, ada juga yang beberapa yang turun. Ini ada yang naik nih dari stasiun Tegal. Nah, sampai stasiun Tegal saya baru sadar kalau kursi sebelah saya bakalan kosong terus. Karena apa? Karena dia nggak ada footrest ya, nggak ada sandaran kaki ya. Kalau ini ada nih, ini nggak ada. Sama kursi yang paling depan juga nggak ada. Cocok banget deh 12A. Oke, sebentar lagi kita masuk stasiun Pekalongan. Nah, itu ada pengumuman tuh. Sebentar lagi kereta api Pekalongan ada di stasiun Pekalongan. 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 Ada di stasi
Pekalongan. Sebagai akhir perjalanan di stasiun Pekalongan, kami persilakan untuk mempersiapkan. Jawa itu ada Harapan Jaya. Sekarang kita udah ada di Bawen, lewat melintas stasiun Kuripan. Sebelah kanannya bukit-bukit dan jalan tol Trans Jawa. Nanti sebelah kirinya adalah kita bakal nemui pantai. Nah, itu udah pantai Laut Jawa di sebelah kiri. Dan kita bakal melintas di stasiun pelabuhan, satu-satunya stasiun di Indonesia yang ada di tepi pantai dan persis menghadap ke pantai Jawa, ke Laut Jawa maksudnya. Nah, ini stasiun pelabuhan. Langsung ke pantai, ke laut, pantai. Banyak yang hunting biasanya tuh tadi di atas. Jembatan Kalikuto, Woleri. Kita udah di Woleri. Nah, itu jembatan Kalikuto. Cakep betul. Habis dari sini berhenti lagi di stasiun Semarang. Udah masuk Woleri. Persiapan masuk Semarang Tawang. Dan banyak yang turun nih biasa dari sini. Tapi juga masih ada yang naik. Selamat sore para pelanggan di Kopi Forbari. Kami informasikan kembali sesaat lagi kereta api Sembrani akan berada di stasiun Semarang Tawang. Bagi yang mengakhiri perjalanan ke stasiun Semarang Tawang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sering sadar.
Sawahnya banjir guys. Oke, kita melintas di stasiun Sedadi dan satu petak lagi kita bakal lewat stasiun Ngerombo. Nah, di stasiun Ngerombo itu bagus tuh buat hunting letter S. Biasanya banyak yang hunting di sana. Nanti kita pindah view yang lebih kelihatan lagi. Satu petak lagi stasiun Ngerombo. Ini udah di Grobogan jam 16.11. Kembali dihidupin lagi. Tadi sempat dimatiin. Karena udah sore, jadi dinyalain. Oke, kita udah hampir di stasiun Jambon. Lagi di kereta, cuma udah tengah-tengah sawah ini. Datang ke Jambon. Ya Pak, nanti habis maghrib kan Jambon. Oke, kita udah sampai di sekitar stasiun Waru. Perjalanan kereta api via utara kali ini nggak kalah bagus sama via jalur selatan. Kita sering ngeliat sawah, perbukitan, dan spesialnya lagi bisa ngeliat laut. Kurang lebih kayak begini naik kereta api Sembrani, sang penguasa kedua di jalur utara. Kursinya nyaman, fasilitasnya oke, waktu tempuhnya cepet, dan keretanya ngebut. Paling buat kekedapan suara aja sih yang kayaknya masih agak sedikit bising di telinga, apalagi kalau lagi ngebut di trek lurus. Dan sekarang kita udah memasuki Kabupaten Blora, Jawa Tengah, di mana kita bisa memandang Bandar Udara Ngeloram Blora. Bandara ini tuh bandara baru loh, baru tahun 2021 kemarin diresmiin. Ya belum lama-lama banget lah ya. Tapi ternyata kagak ada penerbangan komersil di sini. Sayang banget ya, dibangun doang kagak dipakai. Mas alih fungsi jadi tempat trek-trekan motor.
beli kembali barang bawaan Anda. Apabila tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta, kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 3 kereta api Oke, alhamdulillah 17.09 kita udah nyampe di Cepu. Kelihatan nggak ya? Dan keretanya bakal 2 pemberhentian lagi di Bojonegoro sama di Surabaya. Dan saya sekarang lagi di Cepu, besok kita lanjut kemana lagi? Saksikan hanya di channel Wardi Official. Salam Aumania. Au! Mas, salat woy, masih keburu.